Selamat pagi. Nah, ini kita mau menyimak setup BBMA agar enggak kebalik ya. Jika kita mau trade di sini ya terlampau jauh ya. BB low di sini, top BB-nya di sini, maka ini areanya terlalu luas. Maka di sini kita hanya mengambil setupnya saja apa yang berlaku di sini. Yang berlaku di sini di time frame bawahnya otomatis akan mengikuti setup ini. Nah, kita coba mulai dari sini ya. Di sini ada momentum, ada ekstrim, turun menjadi TP wajib, lanjut retest naik ke atas. Di sini membuat market hilang volume. Selanjutnya turun sampai saat ini ya. Nah, di sini ini sudah sampai EMA 10. Mau sampai di sini atau sampai mid BB sudah dipastikan ini candle arah. Bila mana ada candle arah, setidaknya dia akan retest ke sini, ke EMA 5, EMA 10 sampai top BB. Nah, area yang saya blok biru ini potensi area yang akan dituju untuk kenaikan. Bila mana di sini nanti tidak mampu close di atas EMA 5, EMA 10 ke top BB ini, maknanya terjadi market hilang volume. Maka selanjutnya dia akan turun nge-breakout mid BB, maka yang terjadi candlestick arah, lanjut turun ke blok berikutnya sini, bisa juga langsung ke BB low sini. Nah, ini untuk perjalanan jangka jauhnya. Jadi kalau kita mau trade di sini terlampau jauh ya jaraknya, ladangnya terlalu luas. Oke. Sekarang kita pindah ke daily. Kita lihat di time frame-nya daily. Ini yang minimal setiap pagi sebelum trade kita harus buka di sini agar nggak kehilangan arah ya. Dari arah yang besar tadi valid mana arah yang akan dituju, itu semua akan mengikuti yang weekly-nya tadi. Nah, sekarang kita lihat dari daily-nya ini lagi ya, time frame kedua. Di sini ada MHV, dia turun menjadi TP wajib, dia retest naik ke atas jadi TP wajib juga. Selanjutnya dia turun membuat CSA arah kukuh. Nah, selanjutnya dia turun reject EMA 50, kembali retest ke EMA 5, EMA 10 mid BB. Nah, di sini ada pertemuan yang sangat kuat di daily ini ya. Ini pertemuan yang sangat kuat karena candle tidak mampu melewati EMA 5, EMA 10. Nah, bila mana ketiga tali ini tidak mampu dilewatin, maka minimal kejatuhan 3 candle. Nah, ini sudah berjalan 2 candle. Maknanya bila mana dia naik, maka kita bisa mencari selnya lagi. Nah, bila mana nanti pagi ini close di bawah BB low, maknanya terjadi CSM sell. Nah, ini permulaan dimana momentum ini
akan terjadi. Bisa dari sini retest naik menyambunglah 3 candle seperti itu ya. Nah, ini untuk time frame-nya daily. Nah, kita lanjut ke H4. Nah, biasanya saya senang entry di sini ya, karena ini time frame besar, jadi nggak sebentar entry. Nah, ini sini ini support sudah di break semua ya, kalau kita pakai bahasa lain ya. Di sini ada ekstrim, ketemu matikan le ekstrim, MHV, maka targetnya ke sini pun juga MHV. Tapi apa yang terjadi di sini terbentuk setup yang sangat kuat ya, tidak memberikan re-entry. Nah, di sini membentuk CSM sell, retest naik nggak mampu, yang terjadi nah jalan 3 candle sekarang ya untuk H4. Nah, ini kalau kita entry di sini ya, kalau di bawah seperti ini ya kita entry-nya buy seperti itu ya, karena ini sudah sampai ya, sampai di malu, entry-nya buy, jadi ada kemungkinan ada floating sedikit lah di area shadow ini ya. Nah, ini nanti TP-nya ya di mahi sini boleh ataupun di H1 seperti itu. Nah, kita cek di H1. Nah, di H1 ini sangat jelas penurunannya, kelihatan naiknya re-entry gitu kan. Nah, sekarang kita lihat di H1 ini yang berjalan di sini. Nah, di sini ada candlestick momentum ini ya, yang merah ini. Nah, ini ketika tadi mencoba naik, tidak mampu naik, tidak mampu melewati mid BB, MA5, MA10, maka yang terjadi kejatuhan minimal 3 candle. Nah, seperti ini ya, bisa lebih seperti itu. Jadi untuk mid BB, MA5, MA10 ini berlaku sesuai dengan time frame-nya. Jadi misalkan time frame-nya H1 ya 3 candle di time frame H1, H4 ya. H4 ini ikut daily seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, ini kemungkinan besar masih akan naik ya, karena rejectnya itu yang bakal nge-reject itu adalah MA10 dan mid BB. Jadi misalkan ini naik mampu break MA5 di tengah sini, kita entry sell kayak gitu tuh sebenarnya boleh. Yang penting kita ngitung floatingnya. Kalau saya biasanya yang saya ambil adalah MA10 dan mid BB ini, karena yang di follow adalah ini, bukan candle yang bikin momentum yang di bawah. Jadi yang ini yang pertama membuat momentum. Jadi misalkan ini naik, candle hijau ini naik, maka targetnya adalah mengambil nolnya ini. Nah, ini yang mau diambil seperti itu. Jadi kita cukup mapping ini aja. Jadi andai kata misalkan kita gagal entry di area MA10 dan BB ini, ya kita akan SL-nya nggak terlampau jauh ya. Kalau misalkan kena SL ya SL-nya itu di atas resisten ini, ada shadow atau di MA50 ini. Kalau margin besar, ya mungkin akan di sini gitu. Cuman ini kita nyari hemat ya, jadinya mau main di mana itu kita bisa ngitung marginnya dulu. Ini BB top ini sampai ke BB low ini coba dihitung butuh margin berapa. Nah, inilah tempat kita untuk mengukur kemampuan margin kita seperti itu. Jadi kalau saya menganalisa itu ya awal tetap dari yang tertinggi. Kalau bulan ya saya bulan dulu, baru weekly, baru daily, baru H4. Karena kalau menganalisa ini saya cukup berhenti di sini, cukup berhenti di H1. Untuk M15, M30, M5 itu saya nggak setup, karena mereka secara otomatis itu udah mengikuti H1. Nah, apa yang ada di H1 ini? Nah, ini nampak sekali trennya penurunan ya. Nah, otomatis kenaikan di M5, M15, M30 pasti akan berlawanan dengan ini M50. Maka setiap kenaikan M5, 15, 30 begitu terjadi setup lengkap naik ke atas, yang terjadi adalah reject ataupun ekstrim seperti itu. Jadi mereka naik untuk melengkapi time frame di atasnya. Apa yang
menjadi perjalanan di atas. Nah itulah perjalanan yang asli, yang original tuh seperti itu. Jadi time frame di bawahnya otomatis semua akan mengikuti seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih.